Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dalam psikologi pendidikan. Ini materi keempat dalam kajian psikologi pendidikan. Oke, langsung aja. Nanti yang akan kita kaji terkait konsep belajar, apa itu belajar, kemudian teori-teori belajar, dan belajar bagaimana kita telaah ke dalam materi yaitu psikologi pendidikan. Langsung aja. Yang pertama, teorinya Winkel bahwasanya belajar adalah suatu proses mental yang mengarah pada suatu penguasaan pengetahuan. Jadi prosesnya dalam pengetahuan, kemudian kecakapan itu macam-macam ya, bisa skill atau lain sebagainya. Kebiasaan bagian dari perilaku atau sikap yang semua diperoleh, disimpan dan dilaksanakan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif lebih baik, tentunya ya targetnya ini. Kalau Subrata mendefinisikan apa itu belajar? Belajar merupakan perubahan. Yang kedua, dari perubahan itu dapat adanya kecakapan yang baru, adanya teori yang baru, adanya sesuatu yang baru. Dan terakhir, perubahan itu terjadi karena usaha yang disengaja. Yang namanya belajar itu sengaja, tanpa adanya mimpi atau melamun, itu tidak. Jadi ada prosesnya yang nyata. Kemudian yang dikatakan sebagai strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan, proses pembelajaran yang di dalamnya ada siswa, ada guru, ya kan, dan kegiatan pembelajaran tersebut. Dan juga ada pengelolaan lingkungan belajar, bisa pengelolaan kelas, sumber belajar, bahan ajarnya bagaimana, penilaian itu adalah bagian dari eh, evaluasi agar targetnya pembelajaran itu bisa efektif dan efisien sesuai dengan target-target yang diharapkan oleh lembaga sekolah ataupun guru. Bagaimana proses belajar itu berlangsung? Yang pertama, belajar dan kematangan. Jadi dikatakan belajar itu adanya fase belajar dan kematangan. Kemudian belajar dan menyesuaikan diri. Jadi ada proses penyesuaian diri baik guru maupun siswa. Belajar dan pengalaman. Jadi belajar dari suatu pengalaman. Belajar dan bermain. Belajar dan pengertian, belajar dan menghafal, belajar dan latihan. Ada evaluasi ini ya. Lanjut. Teori belajar, ini banyak tokoh teori belajar saya ambil, salah satunya teori conditioning. Tokohnya adalah Pavlov. Bahwasanya ia menyatakan penyajian serentak suatu stimulus yang tak terkondisi. Jadi segala sesuatu siswa itu yang tidak terkondisikan, maksudnya seperti itu. Dan stimulus terkondisi, bunyi garbu tala. Lama-lama stimulus yang tak terkondisi itu mampu membangkitkan suatu respon. Jadi siswa itu maksudnya adalah siswa itu yang awalnya tidak mengetahui keilmuan suatu ilmu tertentu, tapi seringnya dikasih materi tersebut, siswa tersebut menjadi bisa. Menambahkan lagi, Pavlov menambahkan bahwasanya refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena latihan. Yang namanya refleks itu kan sesuatu yang tidak ada unsur kesengajaan, tapi itu adalah bentuk output dari alam bawah sadar manusia. Dan alam bawah sadar manusia itu timbul karena adalah sesuatu yang tersimpan dalam diri manusia tersebut. Jadi misalkan setiap hari dia menghafalkan suatu pelajaran, maka itu tersimpan di memori sadar maupun memori bawah sadar. Kemudian teorinya conditioning dari Guthrie, bahwasanya beliau mengatakan tingkah laku manusia secara keseluruhan dapat dipandang sebagai deretan tingkah laku yang terdiri dari unit-unit. Jadi tingkah laku kita itu sebagai manusia ada deretan tingkah laku yang lain.
Kemudian teori operant conditioning, Skinner tokohnya ya. Dia mengatakan bahwasanya perilaku manusia itu yang dikontrol oleh stimulus penguat. Jadi ada stimulus penguat agar dapat dikontrol. Tingkah laku muncul sebagai akibat pemberian stimulus penguat. Jadi adanya penguat-penguat menjadi stimulus objek itu menjadi bergerak sesuai dengan harapan dari yang menggerakkan itu. Kemudian teori systematic behavior, bahwasanya kebutuhan atau keadaan terdorong harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum suatu respon itu dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan. Apa siswa itu? Misalkan kita mengajarkan materi mengajar akidah akhlak. Kita tentukan dulu apa kebutuhan siswa. Bagaimana siswa itu, motifnya apa saja siswa itu agar bisa belajar akidah akhlak. Oh, ternyata anak yang baik maka dia akan menjadi orang yang baik, dihargai orang lain misalkan gitu. Tujuannya apa? Biar bisa mempraktekkan akidah akhlak misalkan gitu. Ambisi dan lain sebagainya. Nah, teori connectivism, ada trial dan error, mencoba dan mengalami kegagalan. Jadi maksudnya adalah siswa itu biasa, jangankan siswa, manusia ya, biasa mengalami suatu kegagalan dan perlu adanya namanya trial and error. Dicoba lagi biar kegagalan yang kemarin bisa tertutupi oleh solusi-solusi hari ini. Kemudian teori psikologi Gestalt, bahwa dalam teorinya belajar dalam faktor pemahaman. Dengan belajar dapat memahami hubungan antara pengetahuan dengan pengalaman. Ini teorinya Gestalt ya. Langsung kita mengerucut pentingnya belajar. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu? Tentunya sangat banyak sekali. Ini saya ambil dari bukunya Muhyiddin Shah. Bahwasanya yang pertama ada faktor internal peserta didik. Jadi peserta didik itu kenapa berpengaruh sekali belajarnya? Bisa bagaimana contohnya di sini, keadaan jasmaninya, rohaninya dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal dari luar ya. Jadi bisa lingkungan sekitar. Bagaimana lingkungan tersebut kondusif enggak? Bagaimana lingkungan tersebut bagus enggak? Dan ketiga faktor pendekatan belajar, yaitu bagaimana cara-cara dia belajarnya, bagaimana pengajarannya, bagaimana prosesnya, strategi pembelajarannya dan lain sebagainya itu. Ini sangat berpengaruh sekali dalam belajar siswa. Ngalim Purwanto menambahkan, yang dikatakan faktor dalam diri organisme itu sendiri ada individual, diantaranya ada kematangan, pertumbuhan, kecerdasan, latihan. Yang dikatakan pertumbuhan yaitu pertumbuhan anak didik tersebut maksimal tidak pertumbuhannya. Kemudian faktor yang ada di luar individu anak didik tersebut bisa dari keluarganya broken enggak, keluarganya bahagia enggak, kemudian guru, cara mengajar, alat yang digunakan dan lain sebagainya. Oke. Metode belajar yang baik, Dr. Rudolf menjelaskan cara-cara agar belajar itu bisa maksimal. Yang pertama, metode keseluruhan kepada sebagian. Jadi belajar dimulai dari yang umum menuju yang khusus, dari yang umum menjadi yang detail. Kemudian metode keseluruhan lawan bagian, maksudnya adalah dari tidak terlalu luas, ya kan, lawan bagian. Jadi bahan yang tidak terlalu luas, menghafal syair, membaca abstrak atau pendek gitu ya. Kemudian metode campuran antara keseluruhan dan sebagian. Ini misalkan materi akunting, tata buku, tata kuliah. Metode resitasi, mengulang itu penting ya. Jadi istilahnya
Tentunya belajar itu bisa maksimal dengan cara diulang-ulang. Kemudian jangka waktu belajar. Jangka waktu belajar itu macam-macam, tergantung dari kondisi siswa tersebut. Ada yang pendek, ada yang membutuhkan beberapa jam, bahkan berkali-kali siswa itu bisa memahami suatu mata pelajaran. Pembagian waktu belajar, manajemen waktu itu penting sekali. Kapan waktu yang tepat digunakan untuk belajar. Kemudian membatasi kelupaan. Lupa itu adalah hal yang wajar bagi sebagian orang, tapi juga orang lain ini, nah, maksudnya adalah manajemen bagaimana lupa itu bisa semakin terulangi. Kemudian menghafal, bagaimana materi-materi itu bisa dihafalkan dengan baik. Selanjutnya, kecepatan belajar dalam hubungannya dengan ingatan. Bagaimana belajar itu lebih cepat dengan mengingat-ingat keingatannya. Dan terakhir, larangan dan penolakan. Selanjutnya, bagaimana membiasakan belajar yang efisien. Sangat sulit bagi kita tentunya bagaimana membuat suatu pelajaran itu menjadi efisien. Tentunya berbagai cara agar itu bisa efisien. Sering kita gagal, sering kita tidak pas karena tidak efisien. Yang pertama, miliki tujuan belajar yang pasti. Apa tujuannya untuk belajar itu? Yang kedua, adanya tempat belajar yang memadai. Yang ketiga, jaga kondisi fisik kita. Jangan sampai fisik kita itu terganggu, sakit dan sebagainya. Rencanakan dan ikutilah jadwal belajar. Selingilah belajar dengan waktu istirahat. Jangan terlalu terforsir untuk belajar. Carilah waktu-waktu untuk istirahat. Manajemen waktu yang baik tadi. Cari kalimat topik dari inti setiap paragraf. Gunakan metode pengulangan dalam hati. Jadi hati kita jangan kita biarkan melamun hal yang negatif. Kita buat untuk melamun atau mengingat-ingat materi pelajaran yang sudah kita pelajari. Lakukan metode keseluruhan. Jangan hanya metode itu aja. Buatlah metode-metode yang lain. Kemudian membaca tepat dan cermat. Buatlah catatan dan rangkuman yang rapi. Selanjutnya, adanya penilaian terhadap kesulitan. Maksudnya apa? Seorang guru harus ada suatu risum-risum, suatu evaluasi agar kesulitan-kesulitan pada siswa bisa terpenuhi semuanya. Susunlah dan buatlah pertanyaan. Pusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh untuk waktu belajar. Pelajari dengan teliti. Telitilah beberapa pengarang, maksudnya adalah karena apa? Pengarang satu dengan yang lain ini tentunya berbeda. Dari segi konsep, dari segi macam-macam. Bahkan teorinya pun juga akan berbeda sedikit. Analisislah terakhir ya. Kita analisa dari semua yang ada itu, yang kita pelajari, semuanya harus dianalisa. Mana yang terbaik, mana yang paling benar untuk kita ambil. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.